Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta kebenaran dan keadilan. Jadi ini adalah episode yang kedua yang menyangkut soal uh, uh, Ajari Aku Membenci Jokowi part kedua yang judulnya adalah Ada Apa Dengan Ijazah Jokowi. Jadi sebelum membahas itu saya ingin memetakan ya bahwa memang faktanya banyak sekali orang yang membenci Jokowi. Itu fakta ya, nggak bisa dipungkiri. Kita mengquote aja dari analisis orang, mereka yang membenci Jokowi itu ada yang kalah pemilu, ya masih belum terpuaskan ya kekalahannya itu masih menyisakan suatu kebencian. Termasuk di sini adalah teman-teman di PDIP yang merasa ditinggalkan oleh Jokowi. Tentu sangat marah ya, sangat benci. Kemudian ada juga organisasi yang dibubarkan, ya kita tahu semua ada FPI, ada HTI, tentu saja marah dan benci, kelompok yang membenci itu. Kemudian ada sosok-sosok yang merasa penting, tetapi kok tidak digubris, tidak diabaikan, tidak disapa, tidak ya, ya saya nama aja yang orang seperti Amin Rais, Said Didu, ya. Banyak lagi kelompok ekonom macam-macam yang merasa berjasa, merasa punya kemampuan tetapi tidak diajak lah gitu ya. Itu menimbulkan kemarahan dalam dirinya dan apa ya terus menyalakan kebencian ya. Kemudian ada yang untuk kepentingan pemilu, ini memang ada strategi karena takut ya marwah Jokowi atau pengaruh Jokowi itu besar dan juga Gibran ya harus dihentikan mulai dari sekarang. Caranya ya dengan menjelek-jelekkan gitu ya. Kemudian juga ada alasan bisnis ya. Baik itu di dalam negeri karena khawatir kalau Jokowi pengaruhnya tetap ada, berperan, maka bisnis mereka yang selama ini mungkin bisa lancar dengan cara-cara yang dalam tanda petik tidak benar, tidak bisa berjalan lagi. Atau juga bisnis terkait asing ya, karena kebijakan Jokowi yang hilirisasi yang dan sebagainya yang lebih banyak eh, apa namanya itu menguatkan ekonomi dalam negeri. Nah, ini juga merasa apa namanya itu bisnisnya akan terancam ya kalau Jokowi masih punya peran. Nah itu yang alasan-alasan logis yang coba saya kumpulkan dari berbagai sumber ya. Tetapi ternyata juga ada alasan yang lain ya, alasan apa misalnya saja salah satu suku atau salah satu ini kita yang mengutamakan penampilan ya. Ada saya terus terang saya tanya kok kelompok Anda itu kok benci sekali sama Jokowi. Ya karena Jokowi itu jelek ya. Tidak pantas dia dari kalangan bawah plonga-plongo. Nah itu dibesarkan itu ego seperti itu apa memang ada seperti itu bukan ada alasan macam-macam memang nggak suka kalau ada orang yang tidak pas ya secara penampilan padahal itu untuk menjadi pemimpin ini ada rasa tinggi hati ya dari beberapa orang atau beberapa kelompok masyarakat ya saya tidak menyebutkan kelompok mana ya kemudian juga ada nah ini yang sebetulnya benar karena merasa Jokowi itu melakukan politik dinasti ini yang saya juga orang kayak Gunawan Muhammad yang tadinya sangat memuja Jokowi tapi karena Jokowi dipandangnya dia berubah di akhir-akhir ini yang lebih mementingkan dinastinya mereka berbalik arah ya. Juga akademisi nah saya bisa bisa mengerti ada dulu filmnya Dirty Vote yang bagaimana menjatuhkan Jokowi dan Prabowo karena apa alasan itu tadi alasan tidak etika ya moral ya menganggap Jokowi tidak lagi on the track dalam segi moralitas karena lebih mementingkan meloloskan anaknya ya kayak Profesor Kuncoro dan sebagainya akademisi kelompok ini tidak bisa dipungkiri ada sebenarnya tapi kalau kita petakan memang
masyarakat Indonesia itu barangkali yang melek ya, melek pendidikan yang apa intelektual lah gitu ya, yang di kota-kota itu mungkin cuma 30%. 70% itu yang mereka yang rakyat jelata, yang di bawah, yang di desa-desa, yang hampir semua itu mengeluhkan Jokowi gitu ya. Nah yang 30% ini terbagi dua, yang anti Jokowi mungkin separuhnya, 15%. Yang pro Jokowi juga banyak sekali, 15% juga. Jadi sebenarnya hanya 15% dari total rakyat Indonesia, katakanlah gitu ya gelondongannya ya, garis besarnya. Tapi 15% itu besar, itu absolutely itu kan puluhan juta juga. Nah, itu kalau memang digerakkan ya bisa menjadi apa namanya itu suatu gerakan yang itu tadi ya mengapa mempengaruhi, berpengaruh dan sangat besar, sangat cukup signifikan ya, absolutely. Nah, saya ingin eh, mengetuk hati teman-teman yang mungkin tidak termasuk dalam semua tadi di atas. Tidak, bukan orang yang kalah pemilu, bukan orang yang organisasi bubarkan, bukan orang penting, bukan orang yang bisnisnya akan terganggu, juga orang yang tidak mengutamakan penampilan, um, apa namanya itu, saya coba mengetuk hati nurani katakanlah itu supaya tidak terpengaruh, terprovokasi. Saya ingin mengatakan apa sih urgensinya mendiskreditkan Jokowi. Saya ingin kita coba bertanya-tanya itu. Oh, Jokowi sudah tidak menjabat, ya. Kecuali kalau Jokowi itu masih memimpin, kemudian dia berbuat zolim, kebijakannya menyesarkan rakyat, ya oke lah. Itu bisa jadi salah satu senjata ya. Tapi terutama yang paling penting ya kalau hal itu ya kesejahteraan rakyat itu yang ditonjolkan ya. Kemudian di samping apa urgensinya, yang saya kira tidak ada urgensinya dan sudah banyak yang bicara tidak ada manfaatnya. Kalaupun toh Roy Suryo itu menang ya, Jokowi kalah, ijazahnya terbukti palsu, dan dia harus mempertanggungjawabkannya, misalnya harus masuk penjara lah gitu ya. Ya paling kelompok ini wow pesta pora seneng-seneng, tapi apa manfaatnya untuk rakyat? Apa rakyat jadi sejahtera dengan itu? Cuman aja kepuasan sesaat ya, kepuasan karena sakit hatinya terpenuhi. Itu aja, tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat kepada dan sebagainya. Kemudian saya juga ingin mengerti logikanya saja, tidak mempermasalahin jasa Jokowi itu tidak logis gitu ya. Karena UGM sedang ngomong memberikan ijazah, teman-temannya ada wisuda. Kalau dia jasanya ada, kenapa harus memalsukan gitu pertama? Pertanyaannya itu. Kemudian kalau memasukkan, terus kan dicantumkan, oh itu bukan fotonya Jokowi, itu fotonya Dumatno. Loh, kalau memasukkan kok pakai foto orang lain gitu. Nah, ini kan nggak logis. Saya mohon saya dikasih tunjuk apa logikanya. Dia memasukkan ijazahnya terus pakai fotonya Dumatno. Sampai sekarang saya nggak habis pikir itu. Di mana masuk logikanya apa gitu? Ya pakai kalau dia masukkannya pakai foto dia sendiri kenapa? Kenapa harus pakai fotonya Dumatno? Nggak, saya anu aja ini challenge saja. Kalau ada teman-teman yang bisa menjelaskan kepada saya, sampai sekarang saya tidak bisa mendapat penjelasan yang bisa masuk akal gitu. Jadi itu saja teman-teman untuk yang apa namanya itu bagian kedua ini tentang ajari aku membenci Jokowi. Mungkin nanti kita lanjutkan, masih banyak lagi yang lain yang bisa saya ceritakan, misalnya soal apakah Gibran pantas. Saya coba membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan, ini sangat menarik, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.